Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngemil dimanapun Anda berada. Ngemil pagi hari ini sungguh sangat istimewa. Karena kita melakukan proses syuting ini di bulan yang luar biasa mulia. Di samping bulan-bulan yang mulia yang lainnya. Ada bulan mulia Muharram, ada bulan mulia Dzulqa'dah, ada bulan mulia Dzulhijjah, ada bulan mulia Rajab. Dan kita hari ini berada pada bulan Rajab, pemirsa semuanya. Rajab bermakna berasal dari kata tarjib yang artinya kemuliaan, keagungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya nggak bisa gaya-gaya halus kayak gitu tuh, susah. Mulut saya tuh, ya Allah, ya tuh cangkem-cangkem melek. Jadi ya saya itu tadi pura-pura kelihatan kayak orang bijak, kayak acara-acara kata-kata motivasi di status WA, Facebook, ding 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 gambarnya. Ketika ada, nggak bisa pemirsa, tiba nggak bisa. Hancen ya modelnya tuh ya prejengan ngene iki. Wes gini ya pemirsa, itu tadi kan sudah. Kita itu sekarang berada pada bulan Rajab, bulan yang mulia, salah satu bulan yang Allah memang sebut sebagai satu bulan-bulan yang mulia itu, yakni Rajab. Itu bulan keagungan, bulan penuh kemuliaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dalam kitab Huniyah ya, kitab Huniyah, benar ya. Ya benar, kitab Al-Ghuniyah itu menyampaikan bahwa kata Rajab itu berasal dari 3 huruf. Pertama Ra, kedua adalah Jim, ketiga adalah Ba. Ra adalah rahmatullah. Jadi bulan ini itu penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Jim. Tak ngerepek dulu pemirsa. Judullah, yakni adalah kemudahan Allah. Pada bulan-bulan Rajab Allah memberikan kemudahan-kemudahan bagi makhluknya. Dan yang terakhir adalah birullah, kebaikan Allah. Jadi pada bulan Rajab kita dapat 3 perkara yang luar biasa dari Allah. Yang pertama adalah rahmatnya, yang kemudian adalah kemudahannya, yang ketiga adalah kebaikannya. Makanya kenapa kita diajarkan untuk berdoa pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan, itu karena bulan ini itu merupakan rentetan dari bulan-bulan setelahnya. Setelah Rajab ada Sya'ban, ada Ramadan. Kalau orang Jawa Rajab, Ruwah, Poso. 3 bulan yang Rajab dimaknai, diistilahkan sebagai bulan bercocok tanam. Menanam kebaikan, membuang yang buruk, itu pada bulan Rajab. Pada bulan Sya'ban atau Rajab, Ruwah, pada bulan Ruwah atau Sya'ban kita kayak mulai merawat pohon yang kita tanam itu. Dan pada bulan Ramadan, bulan Poso, puasa, kita akan memanen dari apa yang kita tanam itu. Walaupun kebaikan tidak harus dimulai dari bulan Rajab gitu ya. Kebaikan harus dimulai dari setiap hari kita melakukan itu. Tapi pada bulan ini memang ada 3 hal yang diberikan kepada Allah, yakni bulan yang penuh dengan rahmatnya, bulan yang penuh dengan kemudahan dan rahmat dengan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu pemirsa. Dan ada hal yang bikin istimewa di bulan Ramadan itu adalah proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah perjalanan dari Makkah menuju Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Dalam proses yang semalam itu, ini adalah puncak keimanan menurut saya pada sahabat-sahabat pada waktu itu. Bagaimana mereka sudah sadar dengan perjalanan itu, yang biasa berdagang itu tidak mungkin dalam 1 malam, ternyata Rasulullah sampai 1 malam. Gitu ya pemirsa ya. Ini dalam bulan, nah ini loh. Waalaikumsalam Mbak Cito.
Mbah, ini bulan mulia. Wah, bulan mulia. Bulan mulia, penuh kemudahan-kemudahan. Ya, belum tentu kalau tahun depan itu kita diketemukan dengan Inilah bulan Rajab. ini penuh kemudahan-kemudahan, wong pinjam cuma 0,2%. Wah, Mbah, kemudahan-kemudahan ini, Mbah. ada yang lebih ringan lagi. Maksudnya Ada urusannya sama kredit, Iya. Jadi bulan ini penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Mbah. Rejab, Mbah. Rejab, wah. Gitu. Puasa Rejab. Mbah. Iya. Puasa Rejab itu Rasulullah itu dilihat sering puasa berturut-turut, kemudian tidak berusaha berturut-turut. Ini Rasulullah untuk menjaga, Mbah. Makanya kenapa ada orang puasa memilih tanggal 1 sampai tanggal 10, ada yang tanggal 1 tok, ada yang tanggal 10 tok. Kalau Mbah Mun itu versinya tanggal 10 saja di bulan Rajab. Ya itu hanya untuk menjaga konstitusi, Mbah. Kenapa kayak saya itu nggak puasa, Mbah? Iya. Loh, saya nggak puasa Rejab, Mbah. Iya. Kenapa? Kenapa? Iya. Agar orang awam itu tidak mengira bahwa puasa Rajab itu wajib, Mbah. Iya. Makanya saya nggak puasa. Agar orang-orang, wah, kok kalau gujuki kok puasa terus, takutnya itu jadi kewajiban, Mbah. Iya. Makanya saya bingung nggak puasa. Berarti ada nanam itu tadi gimana, wong nanam? Ada banyak hal, Mbah. Tidak hanya puasa. Puasa bisa dimaknai sebagai berhentinya berkata kotor dan mengganti dengan satu kebaikan. Menahan pesimistis menjadi optimistis. Ngono lho, Mbah. Iya puasa. Tobat itu tadi. Tobat itu tadi. Tapi nanti ada segmen sendiri, Mbak. Kita jangan bahas tobat di sini. Ngono lho, Mbah Cito ki ya. Tak lanjutnya dulu kisah Isra Mi'raj, Mbah. Jadi Rasulullah itu satu malam itu berjalan dari Mekah ke Palestina, Mbah. Iku den adoh biang atau, Mbah. Naik buruk. Kuda yang punya sayap. Ya dalam versi yang lain macam-macam ya definisinya. Tapi buruk itu ada kuda yang bersayap yang dinaiki Rasulullah dari Mekah ke Palestina kemudian ke langit. Dalam langit itu Rasulullah diajak keliling ke surga dan neraka. Nah ini loh, Mbah. Ya. Surga dan neraka apa yang dilihat Rasulullah pada waktu itu? Coba. Menurut Habib Novel, Mbah. Jadi Rasulullah itu Isra Mi'raj itu tidak hanya melintasi ruang, jadi antara bumi dan langit, tapi juga melintasi waktu. Surga dan neraka yang dilihat Rasulullah pada waktu Isra Mi'raj itu ada surga dan neraka itu setelah kiamat, setelah hisab. Jadi Rasulullah itu kayak menuju ke zaman akhir di mana maksudnya sudah mati semua, sudah tidak ada, alam semesta sudah dihisab, dan Rasulullah melihat surga itu pada waktu Isra Mi'raj. Itu kan keagungan dan kekuasaannya Allah tuh, Mbah. Iya. Kuasanya. Jadi Rasulullah melihat orang-orang itu. Nah pertanyaan saya, Rasulullah itu melihat posisi kita nggak tuh, Mbah? Ngono lho. Saya besok kalau ke surga pilih itu sama sampean saja, Gus. Nah masalahnya itu, saya itu apa ya? Nggak ke neraka dulu, Mbah. Tapi bagus pemirsa. Husnudzonnya Mbah Cito bahwa kita akan masuk surga itu bagus. Iya. Balik sangkan paraning dumadi. Ngono lho, Mbah. Iya. Biyen kuwi mbahe adewe iku nang surga. Nabi Adam itu gak nang neraka, Mbah, nang surga. Berarti kan adewe balike nang surga to, Mbah. Masalah lika-liku di kentes titik nang neraka diluk ngono wae itu kan. Surga. Nah, pada momen itu Rasulullah mendapat perintah sholat. Iya. Tapi pada level ini saya tuh demen dengan Nabi Musa, Mbah. Nah, orang kalau ngeyelan dablek itu saya menggarisbawahi kepada Nabi Musa itu model karakternya seru. Karena kedekatan itu kan akhirnya bisa bebas tuh, Pak. Bisa. Saking dekatnya sama Allah. Nabi Muhammad dapat perintah sama Allah sholat 50 kali untuk umatnya. Ketemu Nabi Musa. Hei Nabi Muhammad, umatmu kan tidak bakal sanggup 50 kali. Coba, Mbah. Akhirnya naik lagi Rasulullah ketemu Allah, nego minta akhirnya 40. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Gimana? 40 kali. Balik lagi tidak sanggup umatmu. Akhirnya sampai ke 5 itu tadi.
saya seneng andai kata Nabi Musa ndak gitu ya repot Mbah kira-kira Mbah. 50 kali ya Depa nanti gimana apelnya? Lekas syuting, sholat gitu Mbah. Lekas maem, sholat. Ngajar sholat. Menarik memang. Wah, menarik. Seneng kadang cangkem-cangkem anu model ngono iki demen banget. Cocok Nabi Musa nyatu ya. Coro ini man of the match pada Isra Mi'raj itu sebenarnya menurutku ya Nabi Musa. Ngono Mbah. Iya. Ibarat pertandingan dia itu mulai dari playmaker ngegolne, asis, wes jan istimewa. Rasulullah membawa pesan itu dan akhirnya kita bisa melakukan sholat 5 waktu itu, gitu Mbak. Itu kan sarana ini. Pada level tertentu orang itu menuju pengennya kayak prosesnya Rasulullah. Bisa dekat menuju ke Rasulullah, ke Allah itu tanpa hijab seperti Rasulullah itu tadi Mbak. Tapi kan caranya beda-beda. Ya. Merasa bahwa kondisinya sudah dekat dengan Allah seperti Rasulullah. Isra Mi'raj itu proses pengalaman yang tidak sederhana. Mungkin Mbah Cito dengan sholatnya, Mbah Cito sholat khusyuk sehingga merasa bahwa tidak ada penghalang dekat dengan Allah. Ada orang harus melakukan ritual tertentu untuk merasa dekat dengan Allah, dan itu proses pencarian pemirsa. Jadi makna Isra Mi'raj itu yaitu tadi dengan bulan yang penuh berkah ini kita maknai bahwa Isra Mi'raj itu adalah proses kita, tidak hanya sholat saja, proses kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan segala karunia-Nya. Ngono Mbah? Iya. Angel berarti kalimatku Mbah. Wah, ya. Ya kon baleni ndak iso lho Mbah. Ya gampang angel. Nggak Mbak. Ya intinya begitu pemirsa. Manfaatkan betul proses Rasulullah Isra Mi'raj itu, dekat dengan Allah itu, kita paling enggak punya rasa usaha untuk sama, walaupun pastinya tidak sama karena levelnya berbeda. Tapi kita pengen dekat dengan Allah dengan sarana-sarana ibadah yang sudah diajarkan sama Rasulullah. Perbaiki itu gitu loh Mbak. Ya. Wis pira-pira bejo ketemu Rajab. Apa meneh ketemu Saban, ketemu Ramadan. Wah. Iya. Mbak. Salah satunya ya puasa itu tadi, Mbak. Yang saya memilih untuk tidak puasa. Yang dipilih yang enak. Ini untuk menjaga konstitusi, Mbak. Menjaga konstitusi. Mbak Cito ketemu saya, Gus, ngopi, puasa, Mbak. Rojak-rojak kok panggah puasa tiap hari. Besok ketemu lagi, Gus, es jus. Puasa Mbah Cito mikir, Rojab pi poso, Guse poso lho. Lah repot Mbah. Repot. Barang-barang sunat tok. Jangan lho Mbah. Itu demi saya itu, kalau nggak demi umat masyarakat ngono ndak Mbah. Jadi gitu ya pemirsa ya. Monggo puasa dan masih banyak amalan-amalan lagi. Nanti di segmen selanjutnya ada satu momentum di saat kita Rajab ini untuk mohon ampun kepada Allah. Nanti di segmen minggu depan saja. Ngono lho Mbah. Ojo digawe kabeh saiki. Ngono. Intinya Rajab itu bulan mulia, ada proses Isra Mi'raj di situ yang dimana kita harus meyakini itu. Nah, niat puasa nggak usah macam-macam. Nggak usah niat rena-rena Mbah ben dosane di ngapuni ta. Niatnya hanya untuk Allah. Ibadah lillahi taala. Gitu ya pemirsa ya. Semoga di bulan Rajab ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan satu rahmatnya Allah, kemudahan Allah dan kebaikannya Allah. Allahumma selamat siang pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Gus Juki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cito. Saya Mbah Cete. Salam lagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.